Waktu sekolah minggu di udara bareng Kriwil yang ganteng ini. Nah teman-teman, apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan yang baik ya. Amin. Nah, sudah siap belum memulai ibadah sekolah minggu? Apa? Oh, sudah. Coba Kriwil tes. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Oke. Kalau sudah siap semua, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, siap memuji Tuhan ya. Teman-teman, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Teman-teman, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Yeay. Kalau senang jadi anak Tuhan, harus semangat memuji Tuhannya ya. Oke. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Shalom teman-teman, jumpa kembali dengan Kak Vita dalam sekolah minggu di udara pastinya. Dan kali ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. So teman-teman, sudah siapkan hati? Pastinya sudah siap semuanya ya. Oke, kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami mau dengar firman Tuhan ya Bapa, tolong kami, pimpin kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari, sehingga hidup kami terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, minggu ini Kak Vita akan bercerita mengenai seseorang yang disembunyikan. Wah, siapa ya kira-kira?
orang itu dan mengapa ia harus disembunyikan. So, teman-teman harus simak baik-baik cerita firman Tuhan berikut ini ya. Oke. Nah, waktu itu raja yang berkuasa bernama Raja Ahab ya, dan Ratu Isabel istrinya. Dan mereka mempunyai seorang anak perempuan bernama Atalia. Atalia ini menyembah berhala teman-teman, seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Wah, nggak bagus ya. Ketika anak Atalia yang bernama Azazia meninggal, mati dibunuh, maka Atalia bangkit dan membunuh semua anak keturunan Raja Yehuda teman-teman. Wah, waktu itu kerajaan Israel itu terbagi dua ya, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda ya teman-teman. Nah, si Atalia ini membunuh semua anak keturunan daripada Raja Yehuda. Dengan demikian tidak ada dari anak-anak Raja Yehuda yang dapat menduduki kursi raja ayahnya teman-teman. Atalia ingin menjadi ratu yang memerintah. Jadi dia sangat berambisi ya, dia sangat ingin untuk menjadi ratu ya, memerintah kerajaan itu. Dan ia tidak ingin ya ada orang lain yang menduduki ya kerajaan itu. Tapi salah seorang anak keturunan raja terlewatkan teman-teman. Wah, rupanya ada yang terlewatkan dari Atalia teman-teman. Anak raja tersebut bernama Yoas. Siapa namanya teman-teman? Yoas, benar ya. Yoas adalah salah satu anak dari Raja Ahazia ya. Yoas adalah salah satu anak dari Raja Ahazia ya. Nah, bibinya atau tantenya telah menyembunyikan Yoas di dalam gudang tempat tidur di Bait Allah, teman-teman. Ya. Sehingga Yoas tidak dapat ditemukan. Karena tempat ini tidak pernah didatangi oleh neneknya, yaitu Atalia. Nah, tantenya yang bernama Yosabat menikah dengan Yoyada. Yoyada adalah imam Allah yang selalu melayani di Bait Allah. Hanya Yosabat dan Imam Yoyada yang mengetahui tempat di mana Yoas disembunyikan, teman-teman. Jadi Yoas disembunyikan di dalam Bait Allah, teman-teman. Jadi nggak ada yang tahu, ya. Dia selamat si Yoas, ya. Ini merupakan rahasia yang besar. Tidak boleh orang lain mengetahui tempat persembunyian daripada Yoas. Kalau neneknya Atalia itu yang jahat itu ya, mengetahui tempat persembunyian Yoas, pasti Yoas akan dibunuh. Jadi Yoas disembunyikan di dalam kamar tidur di Bait Allah selama lebih dari 6 tahun, teman-teman. Wow. Dan selama waktu itu, bibinya Yosabat mengajar Yoas tentang Allah dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang raja. Suatu hari, ketika Yoas telah berusia 7 tahun, teman-teman, Imam Yoyada merencanakan untuk menjadikan Yoas raja. Imam Yoyada merencanakannya dengan sebaik-baiknya agar Ratu Atalia tidak mengetahui rencana tersebut. Ya, secara rahasia, Imam Yoyada ini memanggil rakyat Israel untuk berkumpul di Bait Allah. Kemudian Imam Yoyada mengeluarkan Yoas yang berusia 7 tahun ke depan mereka, teman-teman. Ketika rakyat melihat Yoas, mereka bersorak-sorai penuh dengan sukacita. Mereka sangat senang ya dengan kehadiran Yoas. Ternyata Yoas selamat, teman-teman. Ratu Atalia dan berhala-berhalanya tidak bisa membuat rakyat bersorak kegirangan. Sedangkan Yoas bisa membuat rakyat kegirangan. Mereka mengharapkan Yoas menjadi raja yang baik, sehingga ia dapat membuat mereka bersorak kegirangan, teman-teman. Rakyat bernyanyi dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan. Suara dari bunyi trompet dan suara rakyat yang bersorak-sorai kegirangan terdengar di udara Yerusalem. Ketika Imam Yoyada meletakkan mahkota di kepala Yoas, ya, pada waktu Ratu Atalia mendengar bunyi sorak-sorak tersebut, ya, ia pergi ke Bait Allah. Wah, rupanya kedengeran sama Ratu Atalia. Wah, apa yang terjadi, teman-teman?
Di sana dia melihat si Ratu Atalia nih. Dia melihat seorang raja yang masih amat muda ya, bahkan kecil ya, berdiri dekat pilar bait Allah. Dan semua orang bersuka cita karena Yoas. Tapi apa yang dilakukan oleh si Ratu Atalia ini teman-teman? Wah, dia berseru-seru, dia berteriak-teriak. Pengkhianat, hianat, hianat. Katanya seperti itu. Imam Yoyada melihat hal tersebut secepatnya menyuruh beberapa tentara untuk menangkap Atalia dan membawanya keluar dari bait Allah, kemudian membunuhnya. Mereka mentaati perintah Yoyada, teman-teman, tentara-tentara itu, ya, dan melakukan seperti yang diperintahkan Imam Yoyada untuk mereka lakukan. Nah, Yoas menjadi raja dalam usia yang masih sangat muda. Ia berusaha melakukan apa yang baik, teman-teman. Tapi ia masih sangat muda ya. Baru berusia berapa? 7 tahun. Wah. Jadi Imam Yoyada menolong Yoas untuk memerintah rakyat Israel atau Yehuda pada waktu itu. Ratu Atalia telah melakukan banyak hal yang berdosa dan mengajak rakyat untuk melakukan hal-hal yang berdosa, teman-teman, sehingga sukar untuk membersihkannya. Tetapi ternyata rakyat tidak perlu menunggu terlalu lama, teman-teman. Pertama-tama rakyat meruntuhkan mezbah-mezbah yang dipakai untuk menyembah patung-patung, dan kemudian patung-patung Baal juga dihancurkan. Wah, mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyembah kepada Allah yang benar. Wah, hebat nih kepemimpinan dari Yoas ya. Kemudian Yoas bertekad bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi bangsa Israel membersihkan dan memelihara bait Allah. Banyak bagian dari bangunan bait Allah yang sudah rusak dan perlu diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki bagian-bagian bait Allah yang rusak itu diperlukan cukup biaya yang besar, teman-teman. Ya, jadi Yoas menyiapkan sebuah kotak khusus yang diletakkan dekat pintu masuk di bait Allah, ya, tempat di mana rakyat memasukkan uang mereka untuk memperbaiki bait Allah, teman-teman. Coba tebak, apakah rakyat senang memberikan persembahan uang mereka ke dalam kotak persembahan tersebut? Bagaimana menurut teman-teman? Senang nggak ya mereka? Wah, ternyata mereka happy sekali. Mereka senang sekali. Firman Tuhan mengatakan, semua rakyat membawa persembahan mereka dengan hati yang penuh sukacita dan memasukkannya ke dalam peti persembahan tersebut. Dan tidak lama kemudian, peti persembahan tersebut telah menjadi penuh, teman-teman. Wah, karena apa? Karena semua rakyat ikut serta, ya. Tidak ada yang mau ketinggalan, semua mau memberi untuk pembangunan bait Allah. Setelah penuh, uang itu dikeluarkan untuk biaya perbaikan rumah Tuhan. Lalu rakyat memasukkan kembali uang mereka ke dalam peti persembahan, dan tidak lama kemudian peti itu penuh dengan uang. Lalu dikeluarkan untuk memperbaiki bait Allah. Begitu seterusnya, teman-teman, sampai mereka dapat membuat bait Allah menjadi indah dan cantik kembali selama 23 tahun. Yoas melayani Allah. Ini merupakan waktu yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tapi tidak lama Imam Yoyada, imam kepala itu meninggal dunia, teman-teman. Aduh, sedih ya. Sekarang pamannya, yaitu Imam Yoyada, telah meninggal dunia. Raja Yoas tidak lagi mendapat pengaruh yang baik seperti biasanya dari Imam Yoyada. Jadi ia mulai mendengarkan nasihat dari orang-orang jahat, teman-teman. Wah, mereka memberi nasihat yang tidak baik kepada Yoas. Dan Raja Yoas mulai melupakan Allah yang benar. Dan amat menyedihkannya, ia mulai menjadi raja yang jahat, raja yang buruk, raja yang tidak mau menyembah Tuhan yang benar. Yoas melakukan hal-hal yang baik di awal pemerintahannya. Tetapi, ya, kemudian Yoas mulai melakukan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan karena pengaruh dan nasihat dari orang-orang yang jahat di sekitarnya. Wah, endingnya menyedihkan ya, teman-teman ya. Nah, dari cerita firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Ini merupakan hal yang penting untuk kita semua pelajari ya, teman-teman. Agar kita tidak mengikuti nasihat atau petunjuk dari orang-orang yang selalu berbuat jahat, teman-teman. Kalau kita tahu ya
apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, ya mungkin teman-teman di sekolah atau teman-teman pergaulan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita jangan ikutin, kita tidak boleh ikutin, ya. Jangan mengikuti jalan orang yang tidak benar, teman-teman, ya. Allah akan menolong kita untuk memilih teman yang dapat memberi pengaruh yang baik, ya, bagi kita semua, ya. Dengan demikian, hidup kita boleh menjadi pengaruh yang baik kepada orang lain, teman-teman, ya. Kita mau terus berdoa supaya Tuhan mengirimkan teman-teman yang baik. Kita boleh ada dalam pergaulan yang baik, circle yang baik, ya teman-teman. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi dampak, boleh menjadi pengaruh yang baik kepada juga lingkungan sekitar kita. Dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, jangan lupa teman-teman terus membaca firman Tuhan, ya. Rajin ke gereja, jangan lupa berdoa, oke? Karena dengan kedekatan kita sama Tuhan, kita lebih peka untuk bisa mengenal siapa teman kita, ya. Oke teman-teman, ya. Kita bisa mengambil sikap yang baik, kita bisa mengambil sikap yang benar, kita bisa mengambil sikap yang bijak ketika kita selalu terkonek dengan Tuhan. Oke teman-teman, ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 40 ayat 9a. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Dihafal ya teman-teman. Oke, ayo kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami siap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berkati dalam setiap apapun menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, Tuhan limpahkan dengan berkat yang melimpah, kehidupan dalam keluarga mereka, dalam segala apapun yang mereka butuhkan ya Bapa, kiranya Tuhan yang menyediakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan teman-teman. Oke, terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan bosan-bosan. Biarlah hidup kita boleh terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Ibadah kita selesai sampai di sini. Kita akan jumpa kembali minggu depan. Happy blessed Sunday. God bless you. Bye-bye. Shalom.